Mohon doa restunya, insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Rilis sketsa wajah pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ternyata menimbulkan masalah baru. Saksi-saksi kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu malah saling tuduh. Polisi menargetkan pengumuman tersangka pembunuhan di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu pada awal tahun 2022. Namun, sampai saat ini belum juga diumumkan. Hingga Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022, kasus itu telah mencapai 146 hari. Usai polisi menampilkan sketsa pelaku, kini mencuat ada sosok saksi yang dicurigai pihak Yosef dan Yoris dalam kasus Subang selain Danu. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Danu angkat bicara hingga mendadak menyinggung saksi W. Muhammad Ramdhanu alias Danu, 21, belakangan santer menjadi saksi yang dicurigai oleh pihak Yosef dan Yoris terkait kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Kini muncul nama baru yakni Wahyu yang juga dicurigai dan berstatus sebagai kepala sekolah SMK Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan Sudirjo menyatakan, saksi yang dicurigai oleh kubu Yosef dapat dipastikan menyimpan informasi penting. Keterangan ini disampaikan oleh Taufan saat berbincang dengan YouTuber Heri Susanto, Minggu, tanggal 9 Januari tahun 2022. Ada informasi saksi bernama Wahyu kini dicurigai, ujar Taufan. Dengan adanya tuduhan-tuduhan yang mengarah ke Danu, dan akhirnya sekarang semua sudah bisa kita counter. Taufan berharap pihak kepolisian bisa segera mengambil tindakan untuk menjaga saksi bernama Wahyu tersebut. Dan ini sebetulnya pesan juga buat kepolisian, bahwa orang yang bernama Wahyu yang sekarang lagi dicurigai, ini harus bisa dijaga oleh polisi dan diamankan, kata Taufan. Taufan mewanti-anti jangan sampai ada pihak-pihak yang mengintervensi. Saksi yang dicurigai oleh kubunya Pak Rohman itu saya pastikan dia punya info kesaksian yang sangat bermanfaat sebagai petunjuk polisi untuk mengungkap kasus, ujar Taufan. Taufan lalu mengungkit bagaimana kliennya memberikan informasi penting soal keberadaan bantuan polisi, Banpol, yang menyuruh seorang saksi yakni Danu masuk ke tempat kejadian perkara TKP, untuk membersihkan bak mandi. Saya yakin ada kesaksian Wahyu atau ada yang diketahui Wahyu terkait masalah ini, tegas Taufan. Sebelumnya, pengacara Yosef dan Yoris yakni Rohman sempat meminta agar pihak kepolisian segera menjadikan Danu sebagai tersangka kasus Subang. Menurutnya, dengan ditetapkannya pihak yang sembarangan masuk TKP kasus Subang akan memberikan dampak positif. Ini tentunya akan menjadi warning ketika polisi melakukan penetapan ada efek jera, tentunya siapapun tidak boleh seperti itu, katanya dalam YouTube Indra Zainal Channel. Ketika kepolisian mengambil sikap tegas, saya kira ada dampaknya, ada efek jera sehingga semua orang berhati-hati, lanjutnya. Hal ini dia katakan setelah mengetahui ada oknum yang masuk ke TKP kasus Subang sehari setelah 2 jasad korban ditemukan pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Oknum yang dimaksud adalah Danu dan Banpol yang dikatakan menyuruh Danu masuk TKP kasus Subang. Rohman bahkan menyebut bahwa dirinya selama 2 bulan lebih mendampingi Yosef dalam perkara ini, baru beberapa hari terakhir mengetahui bahwa Danu masuk TKP kasus Subang. Bukan hanya masuk ke dalam TKP, Danu tanpa menggunakan alat pengaman juga menguras bak mandi yang ada di TKP. Atas hal itu, dia meminta pihak kepolisian menetapkan Danu sebagai tersangka. Rohman juga tidak terima apabila Danu bebas dari jerat hukum hanya karena alasan disuruh atau tidak mengetahui apapun. Di sisi lain diberitakan, pada Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021, Polda Jawa Barat baru saja merilis sketsa wajah pelaku kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Menyusul rilis ini, muncul kecurigaan dari publik terhadap saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, 21, yang disebut-sebut mirip dengan pelaku di sketsa yang ada. Menanggapi hal ini, pengacara Danu, Ahmad Taufan Sudirjo meyakini kliennya bukanlah pelaku. Dikutip dari Tribun Jabar, Taufan mengaku masih memiliki rahasia tentang Danu yang belum diungkap ke publik untuk membuktikan kliennya itu tidak bersalah.
Hal ini diungkapkan kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan dalam wawancara bersama Tribun News beberapa waktu lalu. Keyakinan kami memang kami sudah punya satu kronologis lengkap tentang pembelaan Danu, ujar kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan dikutip Tribun Jabar, Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, gimana menurut kalian? Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di channel Apinfo. Mohon doa restunya, insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa